Kita juga sudah terhubung dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, Robben Riko. Selamat siang, Pak Robben. Terima kasih atas waktunya di Metro Siang. Pak, sepertinya suaranya masih termute, Pak. Maria, mohon maaf ini. Oke, ini sudah masuk, Pak, suaranya. Terima kasih, Pak. Mungkin kita ingin konfirmasi terlebih dahulu, Pak, mengenai data-data penerima dari Bansos PKH ini. Tapi sebelumnya, kita jeda terlebih dahulu ya, Pak, ya. Kita akan kembali lagi, pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Metro Siang. Iya, langsung saja kita konfirmasi mengenai Bansos PKH ini dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Pak Robben Riko. Pak Robben, jadi kapan tepatnya Bansos PKH ini bisa dicairkan atau diterima oleh keluarga penerima manfaat? Dan rencananya tahapan itu nanti akan seperti apa? Berapa bulan sekali ini bisa cair? Ya, terima kasih Mbak Maria. Jadi ingin saya sampaikan bahwa program PKH itu memang program bantuan sosial yang disasar kepada 10 juta keluarga penerima manfaat yang memang secara rutin kita berikan setahun dalam kurun waktu setahun itu 4 kali, jadi per 3 bulan. Alhamdulillah untuk tahun 2025 ini kita juga sudah mulai menyalurkan program PKH ini mulai dari minggu pertama Februari dan hari ini juga sudah berproses secara bertahap menuju ke 10 juta penerima. Dan insya Allah mungkin nanti minggu depan sudah bisa selesai penyaluran sampai kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, Mbak Maria. Oke, jadi ada 10 juta penerima manfaat ya, Pak ya. Itu apakah ada penambahan atau perbedaan data dari periode sebelumnya atau sama, Pak? Ya, untuk periode memang per 3 bulan penerima memang sangat dinamis. Pasti kalau kemudian ada yang berbeda, pasti karena memang dalam kurun waktu 3 bulan kemungkinan kan ada yang meninggal, kemudian ada yang pindah, kemudian ada yang berpindah kelas dan kawan-kawan. Nah, itu memang dimungkinkan dan memang terjadi dalam periode 3 bulanan. Oke, baik. Nah, kalau begitu Pak, karena banyak juga masyarakat pada periode sebelumnya atau pada tahun lalu ya, periode lalu itu mengatakan bahwa Bansos ini katanya belum tepat sasaran. Itu bagaimana Pak? Apakah ada perbaikan keluarga penerima manfaat data-datanya di sini atau bagaimana? Ya, baik, ini sebagai informasi juga, terima kasih teman-teman Metro sudah memfasilitasi. Jadi untuk mengatasi ketidaktepatan sasaran dan kawan-kawan, Bapak Presiden memberikan arahan kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran untuk kemudian memang kita menyatukan data. Selama ini kan data masing-masing kementerian lembaga itu memang ada sendiri-sendiri dan memang kalau kemudian dikatakan itu posisinya baik atau tidak, pasti kemudian masih banyak kekurangan. Nah, untuk itu kita sekarang sudah menggabungkan data-data yang ada, terutama 3 data besar yang dimiliki Kementerian Sosial dalam bentuk DPKS, kemudian teman-teman di Kementerian Koordinator PM, data P3KE, kemudian di data di Bappenas dan Sosek. Alhamdulillah sudah berhasil dilebur menjadi satu, ditambah kemudian data-data dari kementerian lembaga lainnya, data PLN, data dari PKN, dari AHU dan macam-macam, yang alhamdulillah sudah selesai dikerjakan oleh BPS untuk penyatuan data ini, sehingga kemudian nanti data ini akan digunakan untuk triwulan kedua untuk salur bansos gitu. Oke. Nah, memang kita hari ini posisinya masih menggunakan untuk triwulan 1 memang sementara kesepakatan para menteri, kita masih menggunakan data DPKS sambil kita memastikan data tunggal sosial ekonomi nasional kita lakukan uji petik di lapangan untuk nanti kita siapkan di periode triwulan kedua tahun ini. Oke, jadi seharusnya kali ini lebih tepat sasaran ya Pak ya? Insya Allah nanti untuk yang triwulan kedua bisa kemudian jauh lebih baik. Artinya memang di triwulan 1 ini nanti kita juga memberikan, ya kemarin kan banyak masukan saran yang perlu kita fasilitasi, dan Pak Menteri Sosial sudah memerintahkan kita untuk kemudian kita menyiapkan aplikasi cek bansos untuk kemudian menampung masukan saran ya dari warga, ya. Bahkan sudah disiapkan ada 2 jalur, jadi jalur formal dan kemudian jalur partisipasi. Jalur formal adalah jalur yang memang
kita sesuaikan dengan Perpres, di mana posisinya dimulai dari usulan RT RW, kemudian dibawa naik kepada musyawarah desa dan kelurahan, kemudian diproses di dinas sosial dan kawan-kawan, sampai kemudian ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Nah, namun di luar itu, Pak Menteri Sosial memberikan jalur partisipatif untuk warga yang merasa mungkin tidak puas atau merasa ingin mengusulkan atau menyanggah, itu melalui jalur partisipatif, melalui aplikasi Cek Bansos, di mana nanti semua warga negara bisa mengusulkan dan menyanggah. Jadi nanti mekanismenya bisa di-entry seperti tadi yang Mbak Maria jelaskan di dalam paparan sebelum tadi kami masuk. Kira-kira begitu. Jadi tidak perlu masuk di DTKS ya Pak ya? Kalau yang merasa misalnya seharusnya dia bisa mendapatkan bansos ini tapi ternyata belum masuk, itu tidak perlu melalui tahapan-tahapan masuk ke DTKS tadi? Langsung bisa saja datang begitu atau bagaimana? Tetap harus masuk, tetap wajib masuk di data DTKS. Ini adalah tadi yang saya jelaskan tadi, dua jalur tadi adalah jalur mekanisme supaya kemudian KPM bisa menerima. Jadi memang harus diusulkan ya. Tapi kita mempermudah tadi jalur partisipasi tadi, kita mempermudah untuk bisa kemudian diusulkan melalui aplikasi. Karena kemungkinan ada yang menyanggah, ada yang mengusulkan baik itu dirinya sendiri atau orang lain gitu kira-kira. Tapi mekanismenya tetap sama, bahwa semua penerima bansos PKH harus terdata di dalam DTKS untuk yang triwulan 1. Baik, Pak Roben, yang ini juga kami konfirmasi, kan dikatakan bahwa keluarga penerima manfaat dari bansos PKH ini adalah yang berpenghasilan rendah. Nah itu berpenghasilan rendah itu tolak ukurnya bagaimana ya Pak ya? Ya, jadi pengeluaran. Jadi kalau kemudian tolak ukurnya miskin itu sebetulnya adalah kurang lebih satu orang dalam keluarga itu berpenghasilan kurang lebih di bawah Rp450.000. Jadi kalau misalkan satu keluarga itu kita anggap posisinya 4 orang itu kurang lebih angka garis kemiskinan itu pengeluarannya di 1.994.000 kurang lebih segitu. Kalau kemudian di bawah itu masuk kategori yang bersangkutan miskin. Itu kira-kira Mbak Maria. Baik, nah kalau misalnya Pak, tadi kan ada kategori-kategorinya juga ya, ada kategori balita, kemudian ibu hamil, lansia dan lain sebagainya. Kalau dalam satu keluarga itu mencakup lebih dari satu kategori, itu apakah juga bisa mendapatkan Pak? Padahal satu keluarga misalnya. Bisa. Jadi memang ini agak unik, bansos PKH ini memang salah satu bansos yang bersyarat, artinya bahwa diterimanya tidak model lamsam, tapi kemudian sesuai dengan komponen yang tersedia di dalam keluarga. Jadi kalau misalkan dalam satu keluarga itu ada kemudian balita, kemudian ada ibu hamil, ada kemudian anak sekolah, kemudian ada lansia, ya menerima sesuai komponen yang ada. Gitu. Baik, Pak Roben, mungkin tadi sudah dipaparkan ya, memang kita sudah memaparkan tujuan dari bansos ini, tapi sebenarnya kita juga ingin lebih mengetahui apa harapan dari pemerintah dengan dicairkannya nanti bansos ini, karena sudah pernah dijalankan di periode sebelumnya dan ini kembali dilanjutkan begitu ya. Jadi apa Pak yang ingin ditingkatkan melalui bansos PKH ini? Ya, sebetulnya kan bansos PKH ini kan sudah cukup lama dan memang ini salah satu program unggulan prioritas yang memang diberikan oleh pemerintah dalam rangka kita memutus mata rantai kemiskinan melalui keluarga. Makanya kemudian komponennya ada kesehatan, ada pendidikan, ada kemudian disabilitas dan lansia. Harapannya memang selama ini kan program-program yang lainnya kan sudah sebetulnya membantu, contoh misalkan di program pendidikan. Anak-anak kita ini kan secara prinsip sebetulnya sudah di-cover ya dengan Polda, BOS, dan kawan-kawan untuk kemudian sekolah. Secara prinsip kan sudah gratis gitu. Tapi kemudian melalui bantuan PKH ini kita memberikan juga bantuan untuk mensupport ya pemenuhan kebutuhan pendidikan lainnya di luar yang memang sudah saya sampaikan tadi. Contoh misalkan untuk dia berangkat dari rumah menuju ke sekolah, kemudian untuk yang lain-lainnya. Termasuk juga misal untuk ibu-ibu hamil digunakan untuk menambah nutrisi di rumah untuk perkembangan janin kan gitu kira-kira. Sehingga harapannya nanti
mata rantai kemiskinan ini bisa kita putus karena akses untuk pendidikan dan kesehatannya bisa dibantu melalui bantuan sosial PKH ini. Kira-kira begitu, Pak Maria. Baik, terakhir mungkin Pak juga bisa singkat apa evaluasi yang dicatat oleh Kementerian Sosial terkait bantuan Bansos PKH ini periode sebelumnya sama yang coba ditingkatkan di periode kali ini? Ya, tadi seperti yang tadi disampaikan awal, yang ingin kita tingkatkan adalah ketepatan sasaran penerima Bansos ini. Makanya kemudian Kementerian Sosial melakukan berbagai cara, berbagai metode untuk kemudian kita mengurangi ketidaktepatan sasaran bantuan yang kita berikan kepada penerima. Ya, melalui tadi salah satunya kita menyiapkan cek bansos, kemudian yang paling utama adalah hari ini kita mungkin dalam sejarah pertama kali kita punya data tunggal sosial ekonomi secara nasional. Artinya di dalamnya ada 258 juta warga yang memang nanti ada pemeringkatannya, jadi mulai dari yang paling bawah sampai paling atas nanti akan terlihat dan profilnya akan bisa terlihat, dan itu nanti akan digunakan oleh semua kementerian lembaga dan Pemda untuk memberikan bantuan dan intervensi agar apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden dalam Asta-Citanya, khususnya Asta-Cita yang ke-6 tentang pemberantasan kemiskinan bisa kita capai, Pak Maria. Baik, semoga penyatuan data tunggal ini bisa menjamin ketetapan sasaran ya, atau ketetapan sasaran dari penerima Bansos PKH ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robin Riko, terima kasih atas informasinya bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.